Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah perangkat access point. Kebetulan di sini saya sudah punya sebuah access point merek dari TP-Link dengan series modelnya di sini TLWA801ND ya. Jadi ini adalah sebuah access point kategori indoor ya, yang akan kita coba konfigurasi. Untuk tampilannya access point ini kurang lebih seperti ini dan mempunyai dua buah antena ya, pemancar dengan spesifikasi pemancar di sini adalah minus 5 dBi ya, sampai 5 dBi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek langsung di situs-situs tentang perangkat atau spesifikasi tentang TP-Link W801 ini ya. Untuk lebih jelasnya, pertama kita akan langsung saja untuk konfigurasi. Yang jelas untuk pertama bagaimana cara konfigurasi adalah menyambungkan perangkat access point tersebut ke komputer kita ya, untuk pertama kali mengakses ya. Jadi di sini sudah ada sudah terpasang juga adapter powernya, kemudian untuk portnya juga. Oke, di sini kita indikatornya sudah menyala ya. Untuk kemudian kita butuhkan adalah kabel UTP yang tersambung dengan komputernya. Kita langsung masukkan dengan portnya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan tunggu langsung dan lihat indikator LAN-nya juga sudah menyala ya. Kalau sudah berarti kita bisa langsung konfigurasi ya. Sebelumnya kita akan login ke menu web browsernya. Di sini adalah pertama kita pastikan dulu pengaturan networknya atau IP addressnya sama dengan yang ada di konfigurasi awal access point ini. Kita cek dulu, di sini sudah ada pengalamatan IP otomatis yang tersambung dengan access point tersebut, yaitu defaultnya adalah network 192.168.0 ya. Dan kebetulan saya mendapatkan IP-nya ini yang 100 untuk laptop saya di sini. Nah, untuk access point ini dia mempunyai default gateway atau IP address gateway-nya itu adalah di 192.168.0.254. Nah, berarti kita akan konfigurasi access point tersebut masuk ke alamat IP tersebut ya. Kita akan coba ketikkan di 192.168.0.254. Oke. Nah, di sini adalah sebuah web tampilan konfigurasi setup dari access point TP-Link TLWA801ND ya di sini. Untuk konfigurasi awalnya di sini adalah pertama kita bisa menggunakan quick setup ya. Kita akan coba menggunakan quick setup supaya lebih mudah juga. Dan untuk konfigurasi pertama ini saya akan mengkonfigurasi atau memfungsikan access point ini sebagai yang menyebarkan sinyal ya, atau pemancar dari jaringan internet melalui jaringan nirkabel ya, seperti itu. Untuk quick setup yang pertama kita akan di next terlebih dahulu. Nah, untuk operation mode-nya seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan memfungsikan access point ini sebagai access point. Berarti nanti ketika ada jaringan internet, kabel jaringan internet tersebut nanti tinggal disambungkan ke port RJ45 yang ada di TP-Link tersebut ya. Kemudian untuk mode-mode lain juga nanti kita bisa uji coba ya. Tapi untuk pertama kita akan menggunakan mode access point yang sering digunakan atau menyebarkan jaringan internet melalui jaringan nirkabel. Untuk selanjutnya kita next untuk konfigurasi di TP-Link ini access point-nya. Karena di sini adalah kita mode AP, maka kita akan mengkonfigurasi SSID atau Service Set Identified. Jadi yang kita bisa lihat adalah di jaringan wireless kita. Di sini ada TP-Link A5D730. Kita cek di sini secara defaultnya. Nah, di sini ada ya. Ada secara defaultnya, maka untuk konfigurasi SSID-nya kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Contohnya di sini adalah ini. Misalkan ya. Kemudian untuk regionnya di sini kita bisa sesuaikan. Kita boleh menyesuaikan saja. Misalkan saya pilih yang default saja. Kemudian untuk channelnya kita bisa sesuaikan juga berdasarkan banyaknya channel yang tersedia di sini. Alangkah baiknya kita memilih channel yang
jarang digunakan di jaringan atau lingkungan kita supaya tidak terjadi interferensi jaringan nirkabel ya, seperti itu. Untuk channelnya mungkin akan saya pilih channel yang terakhir. Untuk security profile-nya kita bisa masukkan ya, misalkan untuk not secure berarti tidak dikasih keamanan seperti sandi, kata sandi. Untuk biasanya kata sandi kita bisa menggunakan WPA, WPA2, WPSK ya, kalau kita mau pakai kata sandi misalkan seperti itu. Contohnya ada, misalkan mau seperti apa. Nah, kebetulan di sini saya tidak akan menggunakan kata sandi saja supaya lebih mudah. Jadi ketika terhubung berarti langsung connect seperti itu ya. Saya tinggal kita next ya. Nah, di sini ada sebuah pengelamatan IP lokal ya. Karena di sini IP lokalnya adalah 192.168.0.254. Nah, ini ada default, maka untuk default ini pasti banyak sekali orang yang tahu. Maka untuk dari segi keamanan ini kurang aman ya. Makanya kita akan coba ganti dengan konfigurasi IP yang lebih unik, misalkan di 1.1.1.254. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk change login juga bisa kita ubah ya, supaya tidak menggunakan user admin yang sangat rentan sekali untuk diretas seperti itu ya. Kita yes saja. Kemudian kita masukkan untuk kata sandi atau user yang lama dan kata sandinya ya juga yang lama. Kita misalkan user barunya adalah ya, seperti itu contohnya. Berarti nanti ketika kita refresh IP-nya akan berubah menjadi network 1 dan user juga akan berubah di sini ya. Oke, jadi sudah terubah, tinggal di finish ya. Ketika di restart maka nanti yang tampilan atau akses point yang terpancar akan sama sesuai dengan yang kita konfigurasi sebelumnya. Seperti itu. Nah, karena di sini sudah komplit dan di sini kebetulan reloadnya tidak akan mengulang ke setup di TP-Link tersebut ya. Karena di sini IP-nya sudah kita ubah, maka kita akan coba diubah juga untuk jaringan yang komputer kita, disesuaikan dengan jaringan yang sudah kita buat di network 1. Oke, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita akan coba ke 1. Nah, karena kita sudah sama, berarti kita langsung bisa terhubung dengan jaringan ya, seperti itu ya. Nah, tinggal kita cek di sini ada DJ Studio ya yang sudah dibuat tadi. Tinggal kita klik, kemudian kita connect, sesuaikan dengan jaringan yang sudah terpancar. Nah, apabila di sini konfigurasinya atau jaringannya masih belum terhubung ya, karena kita belum menyambungkan akses point tersebut ke sumber internet ya. Jadi apabila ada sumber internet, kita di modem, misalkan modem IndiHome contohnya, tinggal masukkan, tinggal disambungkan saja jaringan kabelnya ke akses point. Jadi secara otomatis akan langsung terhubung dengan jaringan atau network konfigurasi yang disesuaikan dari modemnya atau ada router misalkan seperti itu. Nah, ini status channel internet karena tidak ada sebuah server layanan DHCP ya di sini. Maka untuk konfigurasi IP address-nya juga di sini belum ada ya. Seperti itu. Untuk jaringan WiFi-nya juga di sini masih belum terhubung internet. Tapi sudah terhubung dengan akses point tentunya kalau seperti ini tandanya. Untuk uji coba jaringan internet kita bisa sesuaikan saja ya, karena untuk jaringannya mungkin akan sedikit berbeda ya. Tapi pada intinya di sini jaringannya sudah
menyala dan sudah terhubung ya, tinggal disambungkan saja kabel internet yang ada di jaringan lokal kalian masing-masing ke access point TP-Link W801ND seperti ini ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan seputar konfigurasi, bagaimana mengkonfigurasi access point TP-Link W801ND ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.